Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat kan? Wah, kita sudah lama nih tidak bertemu tatap muka di sekolah. Nah, tapi tidak apa-apa, sebagai anak yang baik, kalian harus tetap di rumah saja, cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Nah, hari ini seperti biasa kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran online bersama Bapak. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian harus isi absen terlebih dahulu di Google Form yang formnya sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kelas kita. Diisi dulu ya. Oh iya, pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah berlatih tentang cara membuat pertanyaan dan bagaimana menggunakannya saat wawancara. Gimana? Gampang kan? Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira apa saja capaian yang akan kita capai bersama? Untuk penjelasannya, mari kita simak penjelasan berikut. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu indikatornya adalah menganalisis teks penjelasan eksplanasi ilmiah, memahami isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi, dan yang terakhir, menuliskan informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Untuk ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar yang harus dicapai adalah mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel, dan untuk indikatornya adalah memahami komponen-komponen listrik, menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik, melakukan percobaan rangkaian listrik dengan tepat, menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik, serta fungsinya. Nah, itu dia 2 indikator kompetensi dasar yang harus kita kuasai bersama dalam pembelajaran kali ini. Listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan
biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Oke, pembelajaran selesai sampai di sini. Oh ya, jangan lupa kerjakan semua tugas-tugas yang tadi sudah Bapak berikan dan selalu jaga kesehatan, silakan pakai sabun dan pakai masker kalau kalian mau keluar. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.